wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya acara diskusi pada sore hari ini yang telah kita tunggu-tunggu akan segera dimulai. Acara ini diselenggarakan oleh Go English yang bekerja sama dengan Mata Garuda DIY, Socio Education Community, dan Komunitas Himawari. Adapun tema webinar pada sore hari ini adalah To be a writer, why not my passion, my job. Sebelum memulai diskusi pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Rana Zafira, biasa dipanggil Via. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Pada sore hari ini kita kedatangan seorang pemateri yang akan berbicara mengenai tips and trik mengenai dunia tulis-menulis, serta memotivasi kita semua untuk bisa menulis dengan baik. Untuk memulai diskusi dan sharing pada sore hari ini, saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu, yaitu Mbak Siti Rohana atau biasa dikenal dengan Ana Oshibana. Mbak Ana ini pernah berkuliah di Institut Agama Islam Bakti Negara IBN, Strata 1, Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI. Mulai menulis sejak lulus SMA, aktif menulis di buku antologi puisi dan cerpen. Antologi cerpen terbarunya berjudul Sesuatu yang Kami Sebut Rumah yang dipublish oleh J Writing Soul 2020. Sempat menulis cerita anak, resensi, dan opini yang dimuat di media massa seperti Haluan, Radar Sampit, Joglo Semar, Kedaulatan Rakyat, dan koran lokal Radal Tegal. Bersama beberapa kawan mahasiswa, ia juga aktif di lembaga pers mahasiswa dan launching novela pertamanya berjudul Yang Tak Layu Dari Bunga 2019 dan novel terbarunya berjudul Mata Yang Enak Dipandang. Diterbitkan oleh Maple Media tahun 2020. Sekarang Mbak Ana ini mulai merambah ke dunia tulis platform, menulis di platform Novelme, Dreamy, dan Good Novel, dan editor lepas. Baiklah, kepada Mbak Ana langsung saja waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Mbak Ana. Halo Mbak Ana, Assalamualaikum. Itu mikrofonnya masih di mute ya Mbak? Ya. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya ada teman-teman yang udah luangin waktu di sore ini ya. Perkenalin, nama asli tadi udah disebut, nama saya Siti Rohana, biasa dipanggil Ana, atau sekarang pakai nama pena Ana Oshibana. Nah, tema kali ini kita akan bukan bahas ya, saya lebih suka ke sharing, jadi kalau kalian join di sini lebih ke rasa penasaran kalian itu sebenarnya mau kemana kayak gitu. Mungkin bicara tagline kita kali ini ya, my passion, my job. To be a writer, why not? Writer ini di sini menurut saya nih, writer passion. Sejauh mana kita mengenal passion kita dalam menulis? Mungkin bisa gali-gali kita ini sebenarnya kalau mau minat menulis itu karena apa gitu. Kan ada yang nyari karena cuma iseng-iseng atau cuma main-main kayak gitu kan. Atau bisa juga karena pengen nyari duit kayak gitu. Nah, sebenarnya itu sejauh mana kita mengenal passion itu sendiri. Apalagi niat menulis itu kan menurut saya itu yang utama sih. Kalau sedikit pengalaman, saya sebenarnya itu nulis sejak lulus SMA. Itu benar-benar dari nol menurut saya sih kalau bicara kita secara literasi gitu ya. Dari yang pertama misalnya pokoknya nggak
begitu paham lah tentang KBBI kayak gitu-gitu tuh, sedikit pelan-pelan itu jadi tahu kayak gitu. Jadi menurut saya tuh yang berharga dari kalau kita udah mau beneran mau nulis itu ngejalani prosesnya itu yang menurut saya itu nggak semua orang itu mampu bertahan di situ kayak gitu. Pertama kali nulis itu cuma ikut antologi lomba-lomba kayak gitu sih, nulis iseng-iseng terus gitu terus kenal banyak orang, mulai ngerambah. Nah, dari pertama kali ikut antologi dari cerpen menulis gitu. Ketemu banyak temen kan. Terus singkat cerita masuk kuliah kayak gitu. Saya bingung, saya mau nulis tapi kok masuknya tadi kan seperti udah dikenalin sedikit sama moderator, Mbak. Itu saya masuknya malah beda jurusan. Saya malah masuknya beda jurusan kayak gitu kan. Saya bener-bener di situ bingung, kayak merasa kamu beneran pengen nulis, mau lanjutin nulis apa enggak gitu kan. Itu saya mulai berusaha nyari temen tuh. Di situ nyari temen yang suka baca aja susahnya minta ampun. Jadi kayak kalau misalnya berkaca gitu ya, dia sedikit gak nyangka aja bisa ketemu sama teman-teman yang lebih berpengalaman lah. Dan dari situ ketemu itu dari satu semester 1 sampai 6 kalau nggak salah itu. Ketemu 1-2 orang itu rasanya bahagia banget. Berasa ketemu temen yang gimana sih kalau orang kita udah suka sama satu hobi terus ketemu temen yang sama-sama hobi itu kan seneng banget lah. Dari situ mulai ada semangat nih. Tapi dari semester mungkin kalian tanya itu dari semester 1 sampai 5 itu ngapain aja selain nunggu kayak gitu kan. Selain nunggu ketemu temen yang sama-sama satu hobi kayak gitu. Nah itu dari semester 1 sampai 5 itu saya di sisi lain kuliah ya. Di lain coba terus gali potensi aja sebisanya apa yang wadah apa aja yang bisa saya tulis lah gitu. Mulai merambah dari yang lomba puisi jadi cerpen atau nyoba yang lainnya kayak gitu. Dari situ nggak lihat kita menang atau dapat apa, tapi dilihat itu prosesnya kayak gitu. Jadi kita itu pengalaman itu menurut saya itu berharga banget kayak gitu. Itu jadi tahu ada ya dipertemukan lah oleh Allah kayak gitu kan. Sama dosen juga yang suka nulis, terus dulu pernah novel uh, lebih suka ke novel sih sekarang. Dulu suka bacanya kan Terelie. Saya pengen banget tuh ketemu Terelie terus sampean di posisi-posisi saya merasa belum menemukan teman-teman yang benar-benar suka banget lah menulis kayak gitu. Terus singkat cerita saya ke kota orang sama teman ketemu Terelia di sana yang saya ingat banget yang beliau katain apa dia nggak bagiin apa-apa, nggak bikin kayak misalnya tulis atau misalkan materi nulis atau gimana. Dia dengan santainya itu saya sedikit terinspirasi dengan beliau ya. Dengan santainya cuma bilang, kalian yakin yang di depan ini Terelie kayak gitu. Ngapain sih kalian datang ke sini? Jadi mungkin pertanyaan itu akan saya ulang di sini. Kalian ngapain datang ke sini? Maksudnya
itu cuma sentilan doang buat kita. Sebenarnya menulis itu nggak butuh banyak kayak trik kayak gitu kan. Itu seperti kita kehidupan itu sendiri gitu kan, kita belajar dari yang mungkin kita pernah nulis diary kayak gitu kan zaman dulu, terus pas kita baca sekarang atau pas kita buka Facebook, buka kenangan kayak gitu kan, loh kok kita zaman dulu kayak gitu banget, itu kayak proses kita itu sendiri gitu loh. Jadi nggak mungkin saya hari ini ngasih celing nih tips ini, tips itu kayaknya langsung terapin kalian jadi penulis itu menurut saya itu ya aneh kayak gitu aja. Jadi mungkin di kesempatan kali ini saya cuma sedikit sharing, mungkin bisa sedikit jadi motivasi kalian bahwa menulis itu ya butuh proses kayak gitu kan. Sejauh mana kalian benar-benar niat untuk menulis itu benar-benar akan kalian jalani sendiri. Mungkin dalam perjalanannya kalau kalian yakin pasti akan dipertemukan dengan berbagai tangan-tangan ajaib kayak gitu. Mungkin kalau nanti selepas ini kalian pengen lanjut kayak menulis kayak gitu, mungkin kalau bingung mau nulisnya di mana atau gimana, mungkin selanjutnya bisa ditanyain kayak gitu boleh. Tapi di sini itu setelah tadi kan mungkin sedikit proses perjalanan sampai sekarang kemarin nerbitin novel kayak gitu. Jadi dari proses bener-bener saya nggak tahu nih kemana ini saya mau kemana, mau diarahin kemana hobi saya nulis, sampai ngerasa nggak ada satu, ya saya bingung lah, bener-bener bingung mau gimana. Terlebih masuknya bukan sastra, tapi beda jurusan kayak gitu. Dengan kuasa Allah dipertemukan dengan teman-teman yang sama-sama ada satu dua kayak gitu tuh, itu menurut saya itu di luar perkiraan saya lah kayak gitu. Jadi sampai detik ini tuh saya meyakini satu hal, kalau kalian benar-benar punya niat baik atau niat tulus, entah dalam, karena ini bicara menulis ya, kalau kalian punya niat menulis kayak gitu, jalani aja, entah kalian bisanya di mana, itu nggak usah takut jelek. Pokoknya saya tuh nggak usah takut jelek. Karena nulis itu ya kayak tadi proses. Kalian kalau nulis dari dulu gitu kan, kalau dibanding jelek pasti kan nggak mau kan. Yang nentuin jelek atau enggak kan kalian di posisi sekarang. Jadi bisa berkaca sendiri. Oh tulisan saya dulu jelek banget kayak gitu. Sekarang kayak gitu kan. Mungkin dari situ tuh prosesnya mungkin bisa disebut passion. Kalau yang penting punya niat apa gitu. Jangan cuma karena cuma iseng doang kayak gitu, itu ya nanti hasilnya juga iseng kayak. Kalau ini berapa lama lagi? Kalau sekarang misalnya ada pertanyaan, kalau bisa nggak, kalau hari ini kan temanya my passion my job, mungkin kalau tadi lebih ke kesenangan atau hobi atau yang kita dapetin kayak gitu ya, secara puasan batin, terus bisa nggak menulis itu dijadiin job atau pekerjaan yang bisa menghasilkan uangnya. Kalau tadi kita udah bicara mungkin sisi batinnya atau kepuasan kita sendiri ke nulis kayak gitu, mungkin ada pertanyaan, bisa nggak uh, hobi ini bisa jadiin uang? Nah, jawabannya itu bisa banget apalagi sekarang dengan berbagai media yang ada kayak gitu ya. Nah, kemarin ya kebetulan dipertemuin dengan teman-teman sama beberapa editor yang dari beberapa platform gitu. Nah, dari berbagai platform itu, saya kebetulan juga belum lama banget kenal dengan maksudnya platform nulis kayak gitu. Itu emang bisa dapetin ya nominal lah sekian-sekian. Apalagi kayak tadi pandemi sekarang ya, pasti ya dengan banyak bisa banget dicoba kalau misalkan kalian pengen
bahkan di salah satu platform gitu ya, ada yang anak SMP, bahkan ibu rumah tangga, atau yang bapak-bapak juga ada, itu semua umur banget ya, kayak gitu. Ada yang kemarin itu sampai dapat, ya bahkan ada yang sampai beli rumah, itu cuma dari nulis, itu emang nyatanya ada, kayak gitu. Jadi kalau kalian mungkin kalau hari ini cuma pengen niatnya pengen dapat buat penghasilan ya nggak apa-apa sih. Cuman saran saya biar dijadiin suatu passion itu apakah dengan niat cuma nyari duit itu menulis itu bisa bertahan selamanya atau cuma hari ini doang kayak gitu kan. Perpanjang niat kayak gitu kan. Apalagi misal di sini ada yang jurusan pendidikan atau guru kayak gitu. Itu kan menurut saya seorang guru itu harus bisa menulis. Nggak cuma seorang guru sih semuanya. Mungkin lebih situ. Jadi saya penasaran sih, lebih ke penasaran yang bagian apa gitu, biar lebih enak tema sharingnya. Kira-kira segitu aja kali ya Mbak. Mungkin kalau tentang platform di mana nulisnya kayak gitu, lebih enak kalau di sambil jalan gitu Mbak. Oh, oke. Atau gimana? Makasih Mbak Ana penyampaian materinya. Itu tadi ya teman-teman, beberapa sedikit Mbak Ana sedikit bercerita kepada kita bagaimana tahap dan proses Mbak Ana, bisa, menjadi penulis seperti sekarang ini. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya bisa dituliskan di kolom chat atau mungkin bisa bertanya langsung. Nah, silakan mic-nya bisa di-on kan kalau yang mau, bertanya. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya teman-teman tentang dunia tulis-menulis? Silakan. Mungkin dari saya sendiri itu Mbak, masih bingung gimana cara kalau misalnya kita nulis itu biar nggak berhenti tengah jalan dan kehabisan ide gitu loh Mbak. Maksudnya biar ngalir banyak ide-ide yang lain nggak berhenti tengah jalan gitu. Mungkin Mbak bisa jawab setelah, yang lainnya bertanya kali ya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan langsungin tanyain aja sama Mbak Ana. Atau kalau misalnya masih malu-malu bisa tulis di kolom chat gitu nanti, biar kita sama-sama sharing dan bisa tahu gitu loh teman-teman. Silakan. Halo semuanya? Mungkin oh ini Mbak Izin ada bertanya, Mbak. dari, Linda Widiawati, tips cara menumbuhkan minat baca bagi seorang penulis, gimana ya Mbak? Oh ya mungkin ada juga ya Mbak, dia suka nulis tapi nggak suka baca. Itu menurut Mbak Ana gimana Mbak? Silakan dijawab. Ya, bisa menulis tapi nggak suka baca. Iya, cara Saya sejauh menumbuhkan ini sih minat belum. baca. Silakan Mbak Ana. Ya, kalau menurut saya itu agak aneh ya Mbak. Sejauh ini sih belum pernah sih, maksudnya jarang kayak gitu. Mungkin kita sih juga pengertian membaca ini dalam hal apa, karena menurut saya itu membaca bukan cuma buku kayak gitu ya, termasuk kita membaca lingkungan sekitar kita, membaca diri kita itu sendiri juga menurut saya itu bagian dari membaca. Cuman kalau misalkan pertanyaan tentang membaca buku itu biasanya kalau orang nulis itu nggak jauh dari apa yang dia baca. Kalau sekarang saya nulis novel itu emang sebelumnya saya juga senang novel kayak gitu. Biasanya nggak jauh dari situ sih. Cuman kalau mungkin gimana caranya tips menumbuhin minat baca itu cari aja bacaan yang sesuai apa yang kita suka kayak gitu. Misalkan suka komik juga nggak apa-apa. Pokoknya dari apa yang kita suka dulu, jangan lihat orang lain. Misalkan orang lain bacanya bukunya
berat-berat atau itu kelihatan keren, aku juga mau seperti itu nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau kata Mbak Nana kan Najwa Shihab itu cari untuk jatuh cinta sama baca buku itu cari buku satu dan yang bikin kalian jatuh cinta kayak itu. Saya lebih ke situ sih. Cuman menurut saya itu membaca itu banyak, gak cuma baca buku, baca orang lain, sekitar, keadaan, kayak gini. Kita tulisin juga itu kan bagian dari proses membaca. Itu aja mungkin, Mbak. Oh, oke. Jadi gitu ya Mbak Ana. Oke, itu ya Mbak Linda penyampaian dari Mbak Ana. Semoga Mbak Lindanya bisa bisa puas dan bisa terjawab. Semoga terjawab ya. Terus ini dari Ami. Mbak Ana bisa share platform penulisan. Kalau lewat platform, apakah juga ada imbalannya? Katanya gitu Mbak. Iya, seperti tadi udah sedikit dijelasin ya. Emang ada, kebetulan saya juga udah merasain kayak gitu. Lumayan sih kayak gitu memang ada. Bahkan ada yang tadi saya sebutin itu ibu rumah tangga sampai bisa beli rumah cuma dari nulis. Itu emang biasanya itu dari penghitungan berbayar kayak gitu. Terus bonus yang lainnya itu lebih bisa menghasilkan daripada kalau kita belum punya nama gitu ya, terus nyetak buku manual, terus dijualin itu prosesnya lebih lama kayak gitu. Dan kalau kita nulis di platform itu, kalau misalkan mau biar dapat penghasilan atau fee kayak gitu, itu menurut saya itu lebih cepat. Alhamdulillah itu berapa bulan ini udah ya emang kebukti sih, emang ada gitu. Lumayan kalau pengen coba juga ada beberapa platform yang saya udah coba dan itu eh, bisa rekomendasiin ya. Kayak tadi itu boleh nyebut nama platform kan, Mbak? Boleh. Boleh mungkin Iya, bisa ditulis juga Mbak. Nanti biar. ya. Ya, kalau yang saya udah coba itu ada Novelme itu di situ per bulannya itu kalian bisa dapat dengan syarat itu rajin nulis setiap hari dan beberapa hal lain lah yang nanti bisa dikepoin kalau nanti minat kayak gitu. Itu tiap tiap bulannya bisa dapat dengan berapa syarat kayak gitu. Kalau yang platform luar itu ada Dreamy atau Innovel, itu di sana kalian dibayarnya via dolar bukan rupiah. Nanti aja ada manajemennya tersendiri. Terus ada juga platform baru itu dari mana ya? Dari Amerika atau Panama kayak gitu. Itu namanya Good Novel itu aplikasi yang platform kalian bisa nulis Inggris atau Indonesia dibayarnya via dolar juga kayak gitu. Mungkin masih ada banyak lain sih platform, cuman saya bisa rekomendasiin 3 itu yang menurut saya tuh lebih pasti kayak gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Makasih Mbak Ana. Terus selanjutnya ini ada dari Aisyah Nabila. Biasanya Kak Ana kalau nulis novel dapat inspirasinya dari pengalaman yang sudah pernah dialami atau lebih ke imajinasi, Kak? Saya jadi dengar temen dia yang selalu dijargoin sama temen itu kalau kalian nulis entah ini santai aja ya itu kalian harus pernah ngerasain patah hati. Iya. Maksudnya mungkin bisa diambil makna itu kalau kalian mau nulis itu apa ya kalian harus bisa ngerasain keadaan sekitar kalian. Kalau misalkan mungkin di sini ada yang anak SMP atau SMA masih habis putus sama pacarnya atau gimana itu kan rasanya sakit kayak gitu ya. Itu kan bisa juga dari hal kayak gitu atau kalian ngerasa lagi pandemi atau kayak gini itu ngerasa gimana atau merasa biasanya dari perasaan di dalam kita itu sendiri sih sejauh mana kita ngelihat situasi sekitar itu. Makanya banyak orang kalau di jargonin itu harus patah hati dulu sebelum menulis. Sama mungkin yang lainnya bisa dari baca buku atau uh, baca atau jalan-jalan kayak gitu. Lebih banyak dengerin orang lain atau curhat itu juga bisa sih. Banyak sih kayak gitu. Oke, jadi inspirasi itu bisa dari intinya.
Oke, kita lanjut ke Karunia Pasya. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana bisa menemukan passion dan apa motivasi Mbak Ana. Saya sendiri ingin menulis Mbak, tapi ide dan arahnya masih kemana-mana karena pengen semua hal. Apakah fokus pada topik besar atau bagaimana? Lalu kalau menulis berapa lama waktu yang dibutuhkan? Silakan Mbak. Maaf Kak, tadi audionya agak kurang kedengaran. Boleh diulang? Oke, katanya mungkin bisa diceritakan bagaimana dulu Mbak Ana bisa menemukan passion-nya. Terus saya sendiri ingin menulis, tapi ide dan arahnya masih kemana-mana karena pengen nulis banyak hal. Apakah mending fokus di satu topik besar atau bagaimana, Mbak? Lalu, kalau menulis berapa lama waktu yang dibutuhkan? Maksudnya bingung proses nulisnya kayak gitu ya? Ya. Ya kalau sebenarnya nggak usah terlalu apa ya nggak usah terlalu ekspektasi kayak gitu. Kita harus nulis satu buku dalam waktu sekian kayak gitu. Kalau bagi pemula itu menurut saya tuh lebih baik ngalir dulu aja. Kayak misalkan kalian yang paling mudah kan nulis harian, buku harian kayak gitu. Kan banyak tuh buku-buku dari Raditya Dika juga kan berasal dari catatan hariannya dia kayak gitu. Jadi cari peluang nulis yang kita itu benar-benar dekat dari kita kayak gitu. Bahkan buku filosofi Kopinya Di itu kan ditulis dalam jangka berapa tahun? 5 tahun kan. Jadi padahal itu isinya prosa dan cerpen itu. Kalau menurut kita kan itu bacanya singkat banget. Jadi kalau misalkan kita bingung nulis apa cerpen kok tiba-tiba atau stuck di situ aja atau menurut saya itu jangan dipaksain dulu, ditinggal aja mungkin kita bisa jalan-jalan dulu atau gimana jadi bisa lanjutin kayak gitu. Cuman kalau untuk novel biasanya kalau biar lebih mudah itu biar jadilah gitu ya. Biasanya lebih ke bikin kerangkanya dulu itu dari karakternya sebagainya. Jadi arahnya itu novelnya jelas kayak gitu. Jadi lebih mudah kalau kita mau lanjutin kayak gitu aja Mbak. Oke, ini ada satu lagi dari Safira. Saya ingin mengikuti lomba menulis cerpen. Pertanyaan saya, apa saja poin-poin yang harus diperhatikan agar saya bisa menang, katanya gitu, Mbak. Berpeluang menang, katanya. Menang ya. Uh, ya wajar aja sih mengikuti lomba terus pengen menang. Cuman menurut saya ya lebih baik maksudnya lebih ke taati aja peraturan rules di situ kayak gitu kan. Biasanya kan ada tergantung cerpennya itu kita nulis di mana kayak gitu. Misalkan itu lomba cerpen yang benar-benar sastra dan kita belum tahu apa itu sastra, mending nggak usah kayak gitu. Kita cari yang emang itu kita bisa dulu kayak gitu aja sih. Jadi sebelum kita berharap menang, lebih baik apa ya? Ya jangan terlalu berharap dulu. Walaupun itu bisa sih. Cuman kalau kita udah tahu rules-nya kayak gitu atau cerpen-cerpen yang di situ aja dipelajari yang sebelumnya menang kayak mungkin kayak gitu sih. Saya juga sekarang jarang ikutan lomba. Mungkin lebih ke dipelajari persyaratannya atau mungkin tipe-tipe jurinya kayak gitu. Mungkin gitu aja, Mbak. Oke. Ini dari ada tentang blog nih, Mbak, dari Roisha Fernanda. Bagaimana cara memulai blog pribadi di Instagram untuk share pengalaman pribadi? Harus dimulai dari mana, katanya? Oh, berarti mau bikin ke Instagramable tapi tentang nulis kayak gitu ya? Iya. Nah, itu banyak banget tuh sekarang akun-akun Instagram yang isinya quote-quote kayak gitu kan, perjalanan nulis atau gimana. Itu ada apa ya? Kalau nggak salah itu ada catatan seorang apa gitu. Itu ada salah satu akun itu juga awalnya awalnya sempat sempat kenal tapi entah itu juga bisa dicari mungkin berisi banyak sih
Mungkin lebih ke larinya ke konten Instagram kayak gitu ya. Mungkin dibikin lebih menarik dan konsisten aja sih kontennya itu. Kalau Instagram kan kita lihatnya kontennya ya. Jadi dibikin apa, kalau mau fokus ke buku-buku review, jadi kita nge-review buku kayak gitu. Tapi bener-bener mesti di konsep lah kayak gitu. Jadi kita jelas akunnya itu mau diapain. Kayak gitu sih. Oke, itu ya Mbak. Mbak siapa ini tadi Mbak Roisya. Untuk selanjutnya teman-teman ada yang mau tanya nggak? Kenapa Silakan Mbak? masih dibuka sesi pertanyaan untuk yang mau nanya. Bisa open mic secara langsung ngobrol sama Mbak Ana atau mungkin bisa di chat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Mbak Roisya Saya, Fernanda. saya yang tadi bertanya, Kak. Jadi Iya, dengan jawaban Kak tadi saya harus memulai konsep dengan baik gitu ya, Kak. Terus harus punya skill editing gitu kah? Ini yang nanya yang apa tadi? Yang tadi yang blog yang di blog Instagram. Instagram ya? Ya, Oh, berarti Mbaknya nulis di blog terus mau ditaruh di Instagram kayak gitu, Mbak? iya kayak gitu deh. Masalah perjalanan kesehatan. Heeh. Oh, perjalanan kesehatan. Nah, itu Iya. bahkan itu udah bagus, Mbak. Kan udah jelas tuh konsepnya tentang kesehatan kayak gitu ya. Mungkin bisa dibagikan per kayak quote-quote atau tips-tips apa itu. Cuman lebih ke konten larinya kayak sama yang suka desain kayak gitu belajar mungkin jadi lebih lebih terkonsep gitu nanti Instagramnya. Iya Kak, jadi harus mikir lagi ya masalah mau share masalah apa gitu ya harus diperdalam lagi konsepnya gitu kan ya. Iya mungkin itu Mbak. Harus dipikirkan lagi. Tapi banyak itu Mbak dari blog kayak gitu. Kalau misalkan kayak lomba blog kayak gitu juga banyak sih. Mungkin barangkali. Iya, iya Kak, nanti aku cari lagi inspirasinya. Ya, Oke, terima makasih kasih banyak Kak. Kak Roisya. Terima kasih Kak. Ya, selanjutnya teman-teman ada yang mau ngobrol langsung atau bertanya langsung mungkin sama Kak Ana. Mungkin yang itu tadi loh Kak, yang gimana sih caranya biar nggak kehabisan ide di tengah jalan itu Kak? Oh iya ya. Moderatornya sekalian nanya nih. Sebenarnya itu lumrah ya. Biasanya itu karena kita udah capek banget atau karena terlalu stuck di situ jadi dipaksain juga ya udah nggak bisa kayak gitu. Biasanya ide itu kan datangnya kayak tiba-tiba gitu ya, celing muncul ide kayak gitu. Tapi pas kita ditinggal nanti dulu lah nulisnya kayak gitu kan. Tapi malah giliran mau ditulis hilang kayak gitu kan. Tapi pas ditulis juga kadang oh kok mandek di sini bingung kayak gitu. Mungkin lebih ke apa ya? Ya ditinggalin dulu aja, kita refreshing, bisa baca buku atau pergi ke toko buku atau jalan-jalan. Mungkin biasanya kayak gitu sih tips-tipsnya, nanti datang Oke, sendiri makasih dengan Mbak. lanjutnya ya. Teman-teman ada yang mau sharing mungkin? Ya itu Sharing sharing-sharing pengalamannya aja nggak atau apa-apa, tanya atau apa? atau yang pengen nulis di platform biar dapat penghasilan. Ya mungkin nanti Mbak Ana bisa share platformnya ya Mbak ya sama kita link platformnya biar bisa ikutan nulis gitu. Ya, Oke teman-teman masih ada yang mau bertanya? Oh ini mau nyambung pertanyaan katanya si Pasha. Kalau misal mau nerbitin buku agar diterima oleh penerbit, bagaimana tipsnya Mbak? Atau lebih baik self-publishing dulu Mbak? mungkin tergantung kalian pengennya pengen terbit cepat atau gimana kayak gitu Kak, atau mau penerbit yang besar kayak GPU misalnya dan sebagainya. Cuman menurut saya kalau penerbit mayor dan kita belum ada channel kayak gitulah, belum benar-benar belum tahu banget, mending ke self
publishing aja kayak gitu. Cuman resikonya di self publishing itu ya kayak tadi awal muternya itu lama kayak gitu. Jadi kan kita kan bener-bener modal sendiri ya, jualin sendiri. Jadi proses ngejualin sendiri itu aja kalau kita belum punya kayak temen yang buat marketing kayak itu kan agak susah kayak gitu. Tapi kalau sekedar kepuasan dan kita bisa kebanggaan bisa nulis itu sendiri dan pengen lebih mudah, bisa self publishing sih kayak gitu. Cuman kalau ke mayor bisa ke sekarang biasa ke online ke GWP atau Gramedia writing project itu kan sekarang via-nya online kayak gitu kan. Cuman waktunya itu bisa benar-benar lama banget kayak gitu. Bahkan kalau kita udah di ACC kayak gitu aja belum tentu terbit. Dan sekarang itu misalkan terbit aja itu bukan suatu hal yang terlalu wah menurut saya ya kalau kita belum eh, kalau misalkan kita bandingannya kayak Teril itu mah nggak usah ditanya ya. Cuman kalau kita bisa bicara posisi awam, menurut saya itu nggak apa-apa, nggak ada salahnya kalau kita coba self publishing dulu. Cuman kalau mau sambil nerbitin coba-coba ke penerbit mayor juga syaratnya lebih ke baca-baca aja. Di situ itu penerbitnya nerbitinnya bukunya kayak gimana kayak gitu. Misalnya kita ada penerbit Haru itu kan nggak mungkin kita ngirim ke penerbit misalkan isinya K-pop kita ngirim ke mana ya ke Mizan atau gimana itu kan nggak connect kayak gitu. Jadi mungkin dipelajari aja kalau misalnya kita mau ngirim ke mayor ya itu penerbitnya itu nerbitinnya buku-bukunya kayak gimana. Mungkin lebih ke situ sih. Oke, makasih Mbak Ana. Oke, itu ya tadi Pasya, semoga bisa terjawab dan yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya lagi? Masih ada teman-teman? Mbak Armadani ya, Saya silakan. boleh bertanya nggak? Ya. 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 Saya mau nanya langsung nih sama siapa? Mbak Ana. Buku pertama yang membuat Mbak Ana jatuh cinta yang akhirnya Mbak Ana melakukan apa? Mencoba untuk menulis itu apa? Saya agak-agak lupa ingat ya. Cuman seingat saya itu bukunya Doni Dirgantor yang 5 cm itu. Jadi posisinya pas emang masih remaja gitu ya Mbak. Jadi kayak ada temen yang rekomendasiin novel itu dan saya juga ikut ketulan virus semangatnya gitu. Jadi mulai lebih ke novel itu mulai dari 5 cm itu. Jadi sekarang malah udah nggak baca yang terlalu tema kayak gitu, beranjak ke tema-tema lainnya kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke kalau bicara novel itu 5 cm kayak gitu. Kalau dulu banget itu lebih ke puisi malah Mbak. Oh gitu. Puisi. Makasih Mbak Arma. Terus Makasih. oh iya, oke. Masih ada lagi Mbak? Tadi kayaknya nanya Ya, satu lagi silakan. boleh? Boleh kok. Ya, jadi beberapa tahun terakhir ini gitu kan sempat ngelihat apa karya-karya yang sekarang lagi publish itu apa ya yang lebih mendominasi penulisan itu lebih ke apa ya ke kaum lelaki. Kira-kira menurut Mbak Ana nih gitu di mana sih posisi perempuan gitu ketika menjadi seorang penulis atau menjadi seorang sastrawan perempuan gitu kan. Menurut Mbak Ana sendiri, ada nggak kesulitan tersendiri ketika harus tadi yang Mbak Ana bilang semua penulis bergantung dari niat ya. ya, Iya nggak kalau nggak salah. Kalau niatnya mau ini ya pasti akan seperti ini gitu kan. Nah, saya masih kebingungan ketika mencoba untuk menulis yang Mbak Ana tadi sebutkan keadaan seperti itu tuh takut dihadapkan dengan beberapa kritikus akhirnya yang membuat
penulis-penulis misalnya perempuan itu menjadi seolah apa sih perempuan ini gitu, tulisannya seperti hanya sebuah curhatan gitu, karena sempat membaca beberapa juga tweet gitu kan. Banyak karya-karya perempuan itu akhirnya di apa namanya, dikritik gitu, bahwa karya-karya mereka bukan hanya bukan sebuah karya sastra gitu, tapi sebagai karya motivasi atau sebuah curhatan gitu kan. Menurut Mbak Ana sendiri gimana gitu sebagai seorang Sebelumnya Mbak siapa? Mbak Atma ya? Mbak Atma itu lebih suka baca apa? baca apa aja? Baca apa nih? Saya lebih ke novel sih, novel-novel. Novel yang seperti apa Mbak? Semua novel saya baca. Apa jenis apa nih? Saya masih bingung ketika Genrenya ditanya. biasanya lebih ke kayak misalkan buku-bukunya Asma Nadia atau yang agak berat kayak Kak Kurniawan kayak gitu atau gimana? Oh. Saya semuanya baca sih Mbak, makanya saya juga senang dengan karya-karya penulis yang terbaru, misalnya sekarang lagi booming itu apa yang karya sastra yang lagi ini apa, cerpen-cerpen gitu loh, kumpulan cerpen gitu tuh saya sekarang lagi booming ya itu ya. Jadi sekarang lagi baca-baca itu. Kalau untuk jenisnya semua yang jenis motivasi, yang jenis berat itu pun menjadi bacaan saya. Semuanya suka itu ya, Mbak. Iya. Saya apa ya, tanggapan aja sih dari Mbak Ana gitu. Posisi Mbak Ana sebagai penulis perempuan saat ini itu apakah mengalami kesulitan untuk mencoba menuliskan apa yang ada di benak Mbak Ana atau apa yang akan Mbak Ana tuliskan sendiri? Ya. Sebenarnya kalau problem kayak gitu, itu menurut saya juga sampai sekarang masih ada Mbak. Bahkan kalau sekarang posisinya saya nulis di platform kayak gitu ya. Nah, platform menulis itu sendiri itu banyak orang menstigma itu karyanya ya kayak gini nggak sesuai buku-buku sastra yang kayak gimana. Kalau orang mungkin penulis zaman dulu kan nulis ada yang prosesnya sambil menulis pakai mesin ketik dan sebagainya, itu prosesnya panjang. Mungkin ada sisi merasa merasa senior gitu atau merasa berjuang banget menghasilkan karya sastra. Nah, ngelihat penulis-penulis platform sekarang itu kan ya sebenarnya kita nggak usah hal kayak gitu itu tetap ada. Mungkin bisa kayak kalau penulis kayak remaja gitu kan ada Dilan, Milea kayak gitu kan ya. Terus kalau penulis buku-buku mungkin dikategorikan sastra berat atau kayak Eka Kurniawan atau kita bahasanya Laila S. Hudawari kayak gitu kan. Karya-karya seperti itu bukan untuk diperbandingin kayak gitu. Misalnya ada kritikus sastra yang ngomelin penulis platform yang nulisnya masih acak-acakan atau gimana, itu kan sekali lagi balik ke proses nulis seorang kayak gitu kan. Kita nggak bisa langsung ngomongin orang yang baru nulis itu jelek dan sebagainya itu dengan langsung dengan nada-nada yang menurut saya itu kurang etis bagi orang mungkin merasa senior atau gimana. Hal seperti itu sih di penulisan. Jadi kehadiran baik itu sastra populer atau sastra berat kayak gitu itu tetap emang diperluin. Cuman sebagai perempuan saya nggak terlalu kesulitan kayak gitu sih Mbak. Mungkin lebih ke proses tiap orang masing-masing kan punya prosesnya masing-masing ya. Jadi yang saya cerita di sini juga belum tentu bisa diterapin ke tiap orang semua karena bisa ngebaca dirinya sendiri mau lebih ke nulis yang mana. Kalau misalkan lebih ke curhatan, menurut saya bukunya Asma Nadia juga kan mungkin bisa berasal dari
berbagai curhatan orang mungkin ya, mungkin. Cuma kan kita nggak bisa langsung nilai, misalkan saya nggak suka bukunya Asmadia, kan saya nggak bisa, jujur emang saya belum baca banyak buku Asmadia, bukan berarti buku Asmadia itu jelek, tapi memang saya lebih suka, maaf kalau buku itu belum saya baca itu lebih karena memang bukan selera saya kayak gitu, selera saya ke sini gitu. Tapi bukan berarti itu merasa lebih baik gitu. Kalau kita udah pengen jadi penulis itu ya belajar sedikit-sedikit, belajar membijaknya sesuatu lah. Kalau misalnya kita nggak suka sesuatu ya berusaha nggak terlalu langsung to the point bilang sesuatu itu jelek kayak gitu. Semua orang punya prosesnya masing-masing, lebih ke situ aja sih Mbak. Cuman mungkin kritikus mungkin bahasanya kayak gitu kali ya, kurang tahu. Oke, thank you. Oke, makasih Mbak Arma. Terus ini ada pertanyaan terakhir dari Mbak Aisyana. Semisal sudah pernah mulai menulis cerita dengan gaya bahasa puitis, namun cerita belum selesai, niatnya ingin melanjutkan cerita yang sudah nganggur lama, tapi gaya penulisan sudah berbeda. Sebaiknya bagaimana ya, Kak? Nah itu bagus itu. Jadi udah nulis lama, terus pas buka lagi pengen buka lagi kayak, tapi dengan gaya cerita baru kayak gitu. Menurut saya dilanjut aja. Mungkin bisa diperbaiki yang cerita lama dengan versi sekarang yang menurut dia itu lebih cocok di situ kayak itu. Itu kan perjalanan kayak gaya menulis ya, mungkin lebih ke situ, gaya kepenulisan kita, tutur kita mau gimana. Mungkin dulu terlalu mellow atau gimana, sekarang lebih ke lugas ceritainnya itu bisa aja. Nggak masalah sih dilanjut. Oke. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Makasih Mbak Ana atas pertanyaannya dan atas jawabannya. Terus mungkin itu yang terakhir ya teman-teman. Itulah tadi jawaban dari Mbak Ana. Semoga dapat membantu kita dalam menambah wawasan dalam dunia tulis menulis. Mulai dari tadi Mbak Ana udah share sama kita mulai dari pengalaman yang menulis, tips menulis agar tidak kehabisan ide, platform untuk menulis dan sebagainya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah sharing dan memberi pertanyaan. Semoga jawaban yang sudah diberikan Mbak Ana dapat menambah wawasan kita. Dan oke, sebelum saya tutup acara webinar pada sore hari ini, kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan semuanya untuk on kamera ya. Silakan teman-teman, kameranya mungkin bisa di-on-kan. Oke, mulai ya, saya foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oh ya, saya tutup webinar pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya sampaikan lagi bahwa webinar yang diadakan pada sore hari ini diadakan oleh Go English yang bekerja sama dengan Mata Garuda DIY, Socio Education Community, dan Komunitas Himawari. Jangan lupa tetap ikuti kegiatan a series of webinar setiap Sabtu pukul 10 sampai 11.30 dan Minggu dari jam 16 sampai 17.00. Dan jangan lupa link sertifikatnya diisi ya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.